Apakah suara saya didengar? Oh, selamat pagi. Selamat pagi saya. Selamat sore semuanya. Sore. Luar biasa. Iya. Well, salam kenal sekali lagi, nama saya David Cokro Harjo. Kadang-kadang saya dipanggil pastor, tapi saya mau pastiin saya bukan pastor. Saya adalah seorang pengusaha. Tapi kalau ditanya apakah di beler keluarnya warnanya apa? Warnanya merah putih, cinta Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia di sini? Yes. Very good. Dan kalau diperiksa hatinya adalah 100% mencintai Tuhan Yesus. Amen. You are lover of Jesus in this room. Okay, alright, all of you, good job. Well, izinkan saya untuk memperkenalkan keluarga saya. Keluarga saya seperti yang dikasihkan di foto. Ini adalah ketiga anak saya bersama dengan istri saya. Ya, ada istri saya Julia Tan dan belum keluar rupanya. Alright, no problem. Kita kasih waktu sedikit untuk slide saya bisa masuk. Well, seperti bosan dikasih tahu sama Pak Anton, kita akan belajar tentang the purpose of ministry. Sama-sama bilang the purpose of ministry. The purpose of the ministry. The purpose of ministry. Nah, fotonya udah keluar. Ini adalah keluarga saya, istri saya, dan kemudian ketiga anak saya. Umurnya 17 tahun, 13 tahun, dan 12 tahun. Saya mau pastikan bahwa I want to break some mold over here, karena ada sebuah bentuk yang pada saat kita bilang, yuk melayani yuk. Yang pertama kita pikir adalah, ya disuruh naik ke atas panggung, suruh pimpin pujian, dan kita bilang suara saya fals. Well, you are in the same crowd, suara saya juga fals. Saya juga tidak pelayanan untuk pimpin pujian. Tapi kalau di kamar mandi nyanyi-nyanyi boleh lah, kira-kira begitu, oke? How many of you like me? Jangan angkat tangan. Well, apa sih artinya pelayanan? Saya tunjukkan foto keluarga saya, karena anak saya yang paling besar 17 tahun, yang paling kecil 12 tahun. Pada saat Maret yang kemarin, anak saya yang paling kecil Joseph, dia berulang tahun yang ke-12. Di dalam keluarga saya bilang, waktu kamu lahir, kamu adalah anaknya papa dan kamu statusnya adalah bayinya papa. Oke? Dan kemudian menjadi anaknya papa, tapi kemudian waktu umur 12 tahun saya bilang, welcome to adulthood. Selamat datang ke dunia orang dewasa. Dan begitu Joseph masuk ke umur 12 tahun, setiap hari Minggu, setiap kali saya pergi ke gereja lokal saya selalu biasanya mempersiapkan sebuah pertanyaan, mempersiapkan sebuah pemikiran untuk bisa didiskusikan dengan anggota keluarga saya, mulai daripada kita jalan di mobil, all the way sampai ke gedung gereja. Bahkan setelah kita sampai di gedung gereja, saya selalu sampainya paling sedikit 30 menit, biasanya 45 menit sebelum kebaktian mulai. Ngapain? Karena saya duduk dengan anak saya, digilir setiap minggu one on one bersama saya dengan kira-kira 15 sampai 25 menit, dan saya juga mempersiapkan topiknya dan saya melayani anak-anak saya. Siapa di sini yang udah jadi ayah atau jadi ibu? Ada? Ada, ya. Kita semuanya adalah pelayan. You see, as you talk about the purpose of ministry, pelayanan itu bukan harus khotbah atau pimpin pujian atau main drum, main gitar, bukan harus jadi asyir. Pelayanan dimulai dengan punya hati untuk mau melayani orang lain. Is it okay with you? Yes. Sore untuk belajar tentang pelayanan. Is it okay? Oke. Karena seorang pemimpin dilahirkan pada saat dia memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang-orang di sekitarnya. Kalau seumpamanya Anda tidak memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang-orang di sekitar kita, itu namanya adalah jadi bos. Siapa di sini merasa adalah bos? Jangan angkat tangan. Right? Seorang pemimpin berbeda dengan seorang bos, karena seorang bos mikirnya adalah bagaimana caranya orang lain bisa memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasinya si David. Tapi seorang pemimpin bedanya adalah Davidnya berpikir bagaimana saya bisa menjadi jawaban untuk kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang-orang di sekitar kita. Is it okay with you? Ya. Is it okay with you? Ya. Right? Karena pada saat kita memikirkan tentang kebutuhan orang lain, Anda sedang masuk menjadi seorang pemimpin. Saya dikasih tahu sama tim pelayanan bahwa di sini ada banyak anak-anak muda. Well, pertanyaannya adalah, apakah saya sudah menjadi seorang pemimpin? Kalau kita baca definisinya, bahwa pemimpin dilahirkan pada saat dia memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi daripada orang-orang di sekitarnya, asal mau berpikir tentang orang lain, Anda sudah menjadi seorang pemimpin.
Tapi karena pemimpin mikirin kebutuhan, keinginan, aspirasi orang lain, artinya si pemimpin itu secara otomatis pasti mau untuk melayani. Coba saya bilang mau melayani. Mau melayani. Mau melayani artinya adalah daripada kita duduk di mobil mau pergi ke gereja. Coba bayangkan sejenak ya, kita naik mobil dari rumah dan kita mau pergi ke gereja. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang begini lagi duduk mau pergi ke gereja, kita lagi setir mobil, yang di belakang yang satu main game, yang satu lagi kemudian mungkin cek sosial media, yang satunya lagi nggak tahu ngapain kayak gitu, atau mungkin ngorok tidur gitu ya. I don't know what's happening in your car, but I know there's a lot of cars like that. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian boleh berkata bahwa adalah beginilah anak muda zaman sekarang. Well, di mobil saya gak ada yang kayak begitu. Tahu gak kenapa? Because there is a purpose in ministry. Pelayanannya bukan harus berkhotbah setiap minggu. Saya ini sebetulnya dalam 1 tahun hampir gak pernah berkhotbah. Ini karena tetangga panggil, jadi saya punya kewajiban harus mencintai. Katanya mesti cintailah tetangga. Jadi tetangga saya beneran nih ceritanya. Well, you see, every single Sunday saya melayani keluarga saya. Caranya bagaimana? Mempersiapkan pemikiran dan pertanyaan supaya menarik buat anak-anak dan mereka bisa berdiskusi. Tapi begitu anak-anak sekarang saya sudah semuanya remaja, pada saat Joseph menjadi 12 tahun, saya memberikan announcement di mobil saya. Ini adalah minggu terakhir, Papa akan mempersiapkan sebuah pemikiran dan sebuah pertanyaan untuk diskusi 30 menit pergi ke gereja. Ini adalah minggu terakhir. Kalau kita duduk sebelum kebaktian dimulai, saya yang akan mempersiapkan pertanyaan untuk one on one dengan kamu. Mulai dari hari ini, kalian semuanya harus mempersiapkan apa yang mau dibicarakan selama 30 menit dari rumah pergi ke gereja. Sebagai contohnya hari ini hari Minggu, tadi pagi Daniel dia bilang begini, Pak, itu kan lagi cerita tentang Yesus dibangkitkan daripada antara orang mati. Saya ada pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah waktu 3 hari dia di kuburan, dia ngapain? Apakah dia ada di purgatory, atau dia ada di dunia orang mati, atau dia balik dulu ke surga, transit kira-kira 3 hari, kemudian balik lagi. Hey, my son is 13 years old. Anak saya 13 tahun, sanggup untuk menambahkan nilai kepada keluarganya. Siapa yang di sini umurnya lebih besar dari 13 tahun, angkat tangannya di sini. Kenapa gak dijebak kok? Cuma tanya doang gitu. Siapa di sini umurnya di atas 13 tahun, angkat tangannya tinggi. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Can I tell you something? Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, semuanya sudah bisa menjadi seorang pelayan. Amen. Kenapa? Karena seorang pemimpin dilahirkan pada saat dia memikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dari orang-orang di sekitarnya. Tahu gak sih orang-orang di sekitarnya maksudnya apa? Bisa lihat di slide Filipi 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, dia bilang apa? Dia bilang, dan janganlah, kita baca bersama-sama boleh? 3, 2, 1. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan dengan orang lain juga. Maksudnya, kalau saya hanya memikirkan tentang kepentingan diri saya sendiri, waktu tadi kita lagi kebaktian dan pemimpin pujian lagi duduk di sana, saya bisa bilang bahwa adalah AKPA. Ini udah tahu nggak sih, jam 5 sore tahu, ini hari Minggu, gua ini cuma datang check-in pergi ke gereja doang. Yang pimpin pujian tadi udah lompat-lompat tuh di situ. Tapi kita bilang, capek tahu, dari Senin sampai Jumat udah banyak kerjaannya. Pusing ngurusin utang lagi, banyak lagi kerjain. Si Filipi 2 ayat 4, Paulus lagi kasih tahu bahwa adalah, dan janganlah tiap-tiap orang hanya, sama-sama bilang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Pada saat sedang saya melakukan ini, Bapak Ibu bahkan semuanya ini lagi dengerin khotbah, saya bisa memperhatikan kepentingan saya sendiri. Kita mesti bilang, apa-apaan nih pastor? Power of ministry, year of purpose. Pastor, saya kasih tahu ya, ini tahun susah tahu. Saya lagi ada banyak bill yang mau dibayar. Kalau kalian seperti saya, anak yang paling besar tuh 17 tahun.
Satu minggu lagi selesai nih final exam. Ada bill yang besar, mau dikirim pergi ke universitas atau sekolah. Banyak kerjaan tahu. Tapi kalau kita ngikutin apa yang Paulus katakan, saya tidak hanya memperhatikan kepentingan saya sendiri. Ini kamera udah smart. Tidak hanya memperhatikan kepentingan David sendiri, tetapi kepentingan Orang lain juga. orang lain juga. Coba semuanya lihat ke tetangganya sekarang. Wow. Look at your brother and sisters around you. Mereka semuanya memiliki kepentingan. Ada yang di sini nggak punya kepentingan, yang angkat tangannya tinggi-tinggi. Nggak ada ya? Berarti semuanya ada kepentingannya. Berarti setiap dari kita, tanpa terkecuali, kita semuanya punya kepentingan. Tepuk tangan dong, susah tau. Semua orang punya kepentingan, betul? Betul. Apakah di sini sekali lagi saya tanya, apakah di sini ada satu dari Bapak, Ibu dan teman-teman yang mengatakan adalah hari ini Pak David saya datang ke gereja, saya penuh dengan sukacita karena saya tidak punya kebutuhan, saya tidak punya kepinginan, dan saya tidak punya aspirasi. Ada? Ada. Semuanya berarti ada kepentingan. Yes. So you see, Paulus lagi kasih tahu bahwa normal, manusiawi, bahwa setiap daripada kita punya kebutuhan, keinginan, dan aspirasi. Tapi Paulus lagi kasih tahu, tapi tetangga lu juga punya kebutuhan, keinginan, dan aspirasi. Berarti Paulus lagi menantang setiap daripada kita dan bertanya adalah yang mana yang lebih besar. Kita kembali ke matematika sebentar, oke? A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil daripada B. Dengan kata lain, saya punya kepentingan. Mau secara keuangan, ada kepentingan. Waktu, ada kepentingan. Kreativitas, ada kepentingan. Saya punya kepentingan, oke? Tapi Bapak Ibu teman-teman juga punya kepentingan. Pertanyaannya, saya mementingkan kepentingan saya sama dengan kepentingan Bapak Ibu sekalian? Atau saya mementingkan kepentingan saya lebih kecil daripada kepentingan kalian? Atau kepentingan saya lebih besar daripada kepentingan kalian? Itulah arti dan makna daripada sebuah pelayanan. Pelayanan yang tidak memiliki harga yang harus dibayar. Pelayanan yang sifatnya adalah gak perlu dibayar pakai apa-apa, gak sakit untuk yang memberikannya. Pelayanannya terus artinya apa? That's what Paul is trying to tell each one of us. Artinya, kalau Anda datang ke ruang gereja ini dan pulang dari gedung gereja ini dan Anda tidak merasa ada yang perlu dibayar, ada yang perlu kita korbankan, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, belum ada yang perlu dibayar. Actually, untuk orang seperti saya dan beberapa teman-teman di sini yang sudah terima Tuhan Yesus dan sudah melayani Tuhan, saya umurnya sudah 44 dan saya pertama kali terima Tuhan Yesus umur 12 tahun. Saya melayani Yesus umur 12 tahun, kerjain OHP. Anybody knows OHP? Anak muda bilang apa-apaan tuh minuman baru. Bukan, OHP itu untuk bikin Slide. Umur 12 tahun. Dari OHP sampai sekarang 44. Berarti saya udah melayani Tuhan 32 tahun nih. Ini tahun ke-33 saya melayani Tuhan. Dan dalam 30 sekian tahun melayani Tuhan, kadang-kadang kita melayani pun sudah bisa cuma sebagai sebuah liturgi, sebuah pekerjaan, karena sudah lama ikut Yesus. Ngapain tiap minggu? Ya pelayanan. Sampai di titik dimana kalau kita gak dikasih jadwal pelayanan, kita bilang adalah, ini kenapa ini gereja ngambek sama gua? Kenapa? Nah kenapa? Karena kita berpikir bahwa ini kan kepentingan gua. Ini lagi hari Minggu tahu, gua mesti pelayanan. Kalau di gereja LMCC harusnya sih tidak ada katanya begitu. See, I want to show you the message translation of Philippians 2 verse 4. Dia katakan bahwa put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Saya garis bawahi dua kalimat di situ. Yang pertama namanya help others get ahead. Pura-pura aja bisa bahasa Inggris bilang help others get ahead. Help others get ahead. Bahasa Inggrisnya jago. Oke, 1, 2, 3 apa?
Help others get Help others ahead. get ahead itu bahasa Indonesia yang maksudnya adalah bantu orang lain mencapai goal mereka. Bantu siapa? Orang lain. Orang lain, bukan bantu saya. Bantu orang lain mencapai goal mereka. Gak usah angkat tangan tapi ya. Kalau tadi Bapak Ibu teman-teman, siapa tahu ada yang melihat main drum dan mengatakan adalah harusnya tadi beatnya kalau diganti sedikit kayaknya bisa lebih keren deh. Atau kalian bilang adalah tadi fotonya atau kameranya si pengkhotbah ini kurang kerjaan, tiba-tiba dari atas panggung duduk, habis duduk tiba-tiba turun ke bawah pula, duduk pula sama cepat. Ini gambar adalah lain kali sebenarnya ada caranya supaya I can do it better. Help others get ahead. Maksudnya adalah apakah Bapak Ibu mau gak berkontribusi? Mau gak untuk bantu orang lain untuk mencapai goal mereka? Saya gak lagi cerita tentang pelayanan di gedung gereja. Pada saat tahun 2010, saya pertama kali pulang dari Amerika Serikat, datang ke negara kita lagi di Indonesia. Saya pergi ke gereja, saya ikut sebuah acara gereja dan sudah selesai ditanya, apakah kalian punya feedback untuk pelayanan ini? Pada zaman itu, masih zaman jadul, dikasih kertas 2 lembar, di mana kita mesti centeng nilainya, ruangannya bagaimana? 1 sampai 10. Pernah isian kayak gitu? Yes, Ya, yes. semuanya bilang, Questionnaire. aduh, gitu ya. Yes. Kalau sekarang, pakai Google Typeform, baby. Wah, kira-kira begitu ya. Wah, saya senang pakai kertas, karena waktu saya ditanya, ada feedback gak? Saya tidak kasih feedbacknya, cuman isi nilainya. Terus kalau ditanya, apakah ada masukan apa? Optional. Terus kita bilangnya blank atau kosong aja, boro-boro kosong. Saya kembalikan kertasnya 10 lembar, feedbacknya 10 lembar. Bapak Ibu banyak yang bertanya adalah bagaimana caranya anak kampung dari Medan tinggal di New York, gak pernah di Jakarta, tapi David banyak banget temennya. Dan bagaimana David itu kok bisa begitu ya, kok bisa sampai di tempat dia berada. Rahasia saya bukan karena saya jago jualan, rahasia saya adalah karena saya suka berkontribusi. Sama-sama bilang suka berkontribusi. Suka berkontribusi. Berkontribusi. Kan yang punya acara nanya, ada feedback gak? Ya saya kasih feedback. Saya kasih feedback mulai dari lighting, saya kasih feedback mulai dari suara sound systemnya, saya kasih feedback tentang AC di ruangannya, dan saya kasih feedback tentang kontennya, dan saya bikinin framework mungkin bisa begini. Saya bikin alangkah baiknya kalau dibikinin postcard, saya gambarin satu-satu, and I give my contribution. Guys, apa yang saya ajarkan kepada anak-anak saya hidupi terlebih dahulu. Nah, kalau kita terpaku dengan pelayanan cuma sekedar ya karena saya gak bisa nyanyi, karena saya gak bisa angkat kursi. Siapa di sini gak bisa angkat kursi? Juga jangan angkat tangan. Ada begitu banyak bentuk pelayanan yang kita bisa berikan kalau kita pikirkan tentang kebutuhan, keinginan, dan aspirasi orang lain. Bapak Ibu, sore hari ini begitu sunyi, senyap, tenang. Karena kenapa? Karena merasa Roh Kudus berbicara. Karena apakah kita mau tampol sekarang juga? Well, my partner, my friend John Maxwell, dia tulis buku namanya High Road Leader. Sama-sama bilang High Road Leader. High Growth Leader. Dia bilang ada pemimpin yang high road yang tinggi, dan ada yang low road yang rendah, dan ada yang di middle road. Dan dia bertanya satu buah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, are the people rising or falling under your leadership? Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita maju atau turun gara-gara keberadaan kita semuanya? Pertanyaan saya tetap sama. Di kursi itu, pada saat pengkhotbah sedang berkhotbah, what are you doing? Tahu gak sih pelayanan cuma begini doang? Kalau Anda mikirin orang lain dan Anda mau dalam pelayanan cuma sekedar minggu depan bawa kertas seperti yang sedang dilakukan oleh anak saya dan mencatat khotbah daripada pastor. That, my friends, are already pelayanan. Karena pada saat satu orang mencatat, tetangganya merasa saya juga perlu untuk belajar lebih serius daripada tetangga saya. Row 1 melakukan,
row 2 melakukan, row 3 melakukan, dan tanpa kita sadari kita menjadi sebuah komunitas yang suka belajar. Is it okay with you? Yes. Kalau kalian sudah menjadi pembicara seperti saya, ini ceritanya begini nih, cuma gara-gara satu orang gini. Kisah dengan do panjang. Gak habis. Tetangganya gimana? Dan terus sebelahnya Ngikut. dan sebelahnya. So, are the people rising or falling under your leadership? Sebelum minta dari Tuhan promosi, sebelum minta dari Tuhan bisnis yang besar, Bapak Ibu, saya belum pernah masuk ke gedung gereja terlambat. Hari ini saya pembicara, saya tadi 30 menit sebelum kebaktian dimulai, saya sudah ada di gedung gereja ini. Tadi pagi saya pergi ke gereja lokal saya, juga 30 menit sebelum kebaktian saya sudah di sana. Dan kalau Bapak Ibu pernah lihat saya masuk ke gedung gereja, semuanya saya salamin. Kenapa? Karena saya 30 menit, saya nggak perlu dikasih titel usher, and then baru disalamin. I will handshake with people, dan kadang-kadang ushernya, ya salamin juga karena udah saking kebiasaan, saya bilang adalah good morning, welcome to church. Tapi disalamin usher juga. Ushernya biasanya saya bilang, oh sorry, situ yang kerja di sini enggak. But you see, you can transfer energy. Anda bisa memberikan semangat dan memberikan energi dimanapun kita berada. Is it okay with you? Yes. Nah, di dalam bukunya John Maxwell lanjutannya dia bilang begini. Kalau Anda mau supaya orang-orang di sekitar kita bertumbuh, pertanyaannya seperti demikian. Pertanyaannya adalah, apakah Anda memberikan nilai kepada orang lain dengan angka 10? Do you value others as 10? Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang manusia pun yang diciptakan tidak segambar serupa dengan Tuhan. Dia bilang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya begini, kalau kalian bertemu dengan seorang investor sebagai contohnya, mudah untuk kita memberikan dia nilai 10 karena kita bilang, wah kalau saya bangun bisnisnya saya butuh uangnya dia, jadi kita kasih nilai kepada si investor berapa? 10. Oke, kalau saya investornya, saya main basket dengan kalian, saya blok kalian bilang adalah, oh good job Mr. Investor, good job. Tapi kalau semuanya OB, dia datang bertemu dengan kita, pertanyaan saya nilainya berapa? Harkat dan derajat daripada setiap manusia adalah 10. Kerjaannya bisa beda-beda, gajinya bisa beda-beda, tapi di mata Tuhan, setiap manusia itu berarti di matanya Tuhan. Is it okay with you? Yes. Itu namanya value people as 10. Tapi kalau hanya value people as 10, how many of you tahu bahwa kita tidak hanya value people as 10, but you need to equip others as 10. Artinya kita perlu memperlengkapi orang itu, kita mesti add value kepada orang itu, supaya orangnya jadi 10. Coba bayangkan, pada saat Tuhan Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus, Petrusnya itu masih belum jadi. Bisa ngerti maksud saya? Ya. Tapi dia katakan, Petrus, di atas batu karang ini, aku akan membangun gerejaku. Pertama kali dia ketemu Petrus, dia bilang, kamu gak usah jadi penjala ikan lagi. Kamu akan kujadikan menjadi apa? Penjala manusia. Artinya, Tuhan Yesus melihat potensi daripada Petrus pada saat Petrus belum jadi sesuai dengan yang dia harapkan. Let me speak this prophetically to you. Di dalam ruangan ini ada penulis buku yang belum jadi penulis buku. Di dalam ruangan ini ada pengusaha yang belum jadi pengusaha. Di ruangan ini ada pemilik usaha yang memberikan pekerjaan kepada ribuan orang, tapi sekarang ini belum ribuan orang. Nah, kalau kita sifatnya di rumah Tuhan menghargai orang hanya pada saat dia sudah sampai di tujuannya, you are in the wrong house. Because the father of this house, bapa daripada gereja, Kristus sendiri, dia mengenali potensi orang-orang di sekitar dia, dan kemudian dia melakukan tindakan iman dengan memperlengkapi orang-orang di sekitarnya. Hanya dengan 12 orang dan beberapa puluh orang, maka dunia diubahkan karena ada satu orang yang mau menambahkan nilai kepada orang-orang itu. Dengan perkara lain kayak begini, setiap daripada kita punya motif. Pertanyaan pertamanya selalu cerita tentang motif. Cerita tentang saya ini sebetulnya kepingin gak ya untuk bangun orang lain, atau saya tidak kepingin untuk bantu orang lain.
Hanya Bapak Ibu teman-teman sekalian yang bisa menjawab pertanyaan ini. I can help you. Oke. Tapi kalau kita bisa jawab pertanyaan itu, datang, kalau kita mau pelayanan, kita mau bantu orang lain, datang dengan sumbu Y yang berbeda. Karena sumbu X-nya bilang motif, tapi sumbu Y-nya bilang adalah Skill. Kalian punya skill set-nya gak? Anda punya kemampuannya gak untuk mengubah orang lain? Itu sebabnya saya tidak pernah mencalonkan diri saya untuk menjadi worship leader, karena saya tahu walaupun saya punya motif mau bangun orang lain, tapi kalau saya pimpin pujian, yang di situ semuanya nangis bukan karena pujiannya cantik, tapi karena yang nangisnya jeleknya ke kepala tanggung. Dia suruh ngajar aja gitu. So you see, your skill is important as you want to add value to other people. Masalahnya adalah kalau kalian cuma punya skill setnya tapi motifnya tidak ada, maka pelayanan itu dianggap seperti sebuah pekerjaan. Kalau di kantoran itu namanya, this is the definition of a bad politics. Kenapa? Karena banyak terjadi manipulasi. Tapi saya juga dikasih tahu di gereja LMCC, khususnya kebaktian ketiga, tidak ada apa yang kayak begitu. Ada amin? Amin. Amin, yeah. But here the things though, kalau Anda punya motif yang benar, motifnya adalah saya mau melayani orang lain, tapi prinsipnya adalah saya gak punya skill setnya. Contoh, saya mau menjadi seorang pemain musik, tapi saya gak bisa skill setnya. Maka yang terjadi nomor 2 adalah namanya stagnasi. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya memberi kepada kita hati untuk bisa melihat kebutuhan, tapi Tuhan juga memberi kepada kita tangan dan otak untuk kemampuan untuk melatih skill setnya. Ya. Dengan kata lain, kalau Anda dikasih hati untuk, sebagai contohnya, untuk menjadi kameramen dan memainkan video, tapi Anda bilang begini, saya punya hatinya Pak, tapi saya nggak tahu caranya bagaimana. Skill set itu kabar baiknya adalah bisa dipelajari, betul tak betul? Yes. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak bisa dipelajari. Saya punya anak perempuan saya punya kebutuhan yang berbeda dari laki-laki. Saya bisa mempelajari, saya bisa sebagai seorang ayah, saya juga bisa belajar untuk gantiin pampersnya kepada baby saya. You know why? Karena tidak hanya ibu-ibu yang bisa mengganti. Semua ibu katakan amin. Kok aminnya juga supaya suaminya dan calon suami semuanya tahu gitu bahwa laki-laki juga bisa besarin anak-anak. Ibu-ibu bilang apa? Amin, gitu ya. Say, this is where you want to be. Kalau kita mau punya power of ministry, kita cek motif kita. Is a yes, saya mau membangun orang lain. Tapi kemudian kita juga bekerja keras, sama-sama bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras untuk meningkatkan skill set kita. Amen. See, the Bible, doktrin teologi kekristenan menyebutnya sebagai the movers and the shakers of the world. The movers artinya ada orang yang bisa mengangkat, bisa diangkat. Hanya orang yang punya hati dan punya otot yang bisa mengangkat podium ini. Ya. Kalau cuma punya hatinya, motifnya benar, tapi nggak punya ototnya, apakah bisa dipindahkan? Tidak bisa. Betul ya? Ya. Movers artinya dia bisa memindahkan. Ya. Kalau Anda melihat sebuah problem, Anda menjadi orang yang bisa memindahkan. You can move and you can shake the world. Anda bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam sebuah pelayanan. Kenapa? Karena hatinya ada dan ada kekuatan untuk melakukannya. Ya. So, pertanyaannya adalah, sudah cek hati belum? Dan yang kedua adalah, Sudah apakah punya. Bapak Ibu teman-teman sekalian punya gak skill setnya untuk bisa menjadi seorang mover, untuk bisa merubah dunia di tempat di mana kita berada? 2 slide terakhir. Are you ready? Ya. Kalau Anda mau belajar untuk value people as 10, maka yang pertama Anda mesti nanti. find the common ground. Bukan jualan kopi. Yang nggak nangkep gak apa-apa. Okay? Find the common ground. Do you know? Saya tadi dikasih tahu bahwa di gereja ini sedang dimulai pelayanan komsel, yaitu tempat di mana kita mau menjadi bagian daripada cerita hidup kalian. Kita mau pastikan bahwa kita tidak hanya pergi ke gereja setiap hari Minggu, tapi kemudian tidak ada komunitasnya. Bahkan di keluarga saya sendiri, walaupun anak-anak saya semuanya ada dalam komsel, setiap hari Minggu selama 30 menit, itulah komselnya saya. Di gereja ini disebut dengan istilah home. Itu adalah house of mutual encouragement. How many of you know what is home? Boleh tolong katakannya?
Wah, cuma ada 5 orang, Pastor. Berarti saya kasih tahu, kalau Anda mau the power of ministry, the first one is that you need to find this common ground. Datang, saya dikasih tahu di Karawaci ada 8 home. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, look at me, look at me, look at me. This is very, very important for you. Kalau kalian mau hidupnya cuma lebih daripada hari Minggu isi bensin, saya semangat, saya cinta Tuhan Yesus dan merasa bahwa I can conquer the world. Tapi kemudian hari Senin kita merasa kayak haleluya kok jadi halelupa sedikit, dan hari Selasa hale apa ya? Hale Selasa atau hale Rabu ya. Nah, udah lupa kayak begitu. Let me tell you something. You need a community. Home adalah tempat di mana pertumbuhan yang sebenar-benarnya terjadi. Yes. And if you want to do it, kalau takut masuk ke dalam, takut di judgment, takut apa lagi? Takut kalau saya nanti kalau begini gimana? Let me tell you this, semua orang di dalam ruangan ini punya sebuah cerita kehidupan. Ya. Ada yang di sini kena amnesia, saya nggak tahu cerita hidup saya gimana gitu. Tiba-tiba saya ada aja di sini gitu. Bingung, tiba-tiba saya ada di rumah gitu, enggak ya? Semua kita punya cerita ya. Ya. But let me tell you this in case you don't know. Each one of you termasuk saya memiliki juga S yang kedua, namanya adalah struggle. Setiap kita punya cerita dan setiap kita punya pergumulan. You are not alone. Kamu gak sendirian. Semua daripada kita. Kita punya cerita sukses dan kita punya cerita harapan, cerita yang kita mau capai, dan kita juga punya pergumulan. Masih ada perjuangan yang masih kita jalankan. Ya. Termasuk yang lagi ngomong sekarang ini. Punya cerita, juga punya pergumulan. Punya. Kalau Pak Anton sama saya, pergumulan kita adalah rumah saya sering banyak tamu, rumahnya Pak Anton juga banyak tamu. Security kadang-kadang mesti datang dan bilang adalah, Pak, mobilnya boleh nggak ya tolong diatur parkirnya, karena 2 orang menjelajahi Jalan Sriwijaya kok. Kira-kira begitu. Hey, see you, I tell you. Kalau cuma mentingin diri sendiri, it's so easy for us to say like, loh, suka-suka saya dong, tamu saya mau parkir di mana. Tapi kalau kita tahu bahwa ini jalanan kita yang ada di kompleks, berarti kita mulai kasih tahu sama adik-adik kita dan orang-orang kantor kita, demi tamu, mobil kita bawa keluar, parkir di samping jalan. Tamu, silakan parkir di depan rumah kita. Dihitung baik-baik dulu, ini berapa orang? Do you want to serve other people? Masih bingung gak sih kenapa pastor kalian adalah pastor yang hidupnya diberkati sama Tuhan? Karena mikirin apa? Bukan mikirin diri sendiri aja. I promise you, your pastor is still human being. Your pastor also have needs, but pastor is more concerned about other people, kalian, daripada cuma dirinya sendiri. Ya. Ada amin? Amin. Ngomongnya udah panjang, kalian gak appreciate pastor gitu, tepuk tangan dong pastor. Oke? Kedua adalah, kalau Anda sudah selesai find the common ground, karena saya sudah value others as 10, sekarang step keduanya adalah, you have to equip others as 10. Saya kasih contohnya, udah dikasih contoh di depan. Anak saya yang 13 tahun, sudah bisa equip other people. Sudah bisa memberikan tambahan nilai kepada saya sebagai papanya yang bedanya 30 tahun. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun di dalam ruangan ini yang tidak sanggup untuk menambahkan nilai. Pertanyaannya adalah, how do you equip other people? Ada 3 cara secara cepat aja. Yang pertama adalah you show. Kalau saya bilang you show. You show. Banyak orang bilang bahwa adalah masalahnya inilah Indonesiaku. Ya beginilah ceritanya. Kalau semua orang selalu menunggu sampai ke gerejanya udah mulai, udah lagu kedua, baru mau datang ke kebaktian, semuanya, maka komunitas ini tidak akan pernah jadi sehat. Saya adalah pembicara tamu, jadi saya gak takut dilemparin batu. Tapi I want to tell you, I promise you, kalau hari Minggu saya datang ke gereja saya sendiri dan saya tidak hadir 30 menit sebelum kebaktian dimulai, paling tidak, pasti pada hari itu saya punya halangan yang sangat luar biasa besar. Saya mengkondisikan anak-anak saya untuk bangunnya pagi. Hari Sabtunya disuruh tidur jam 8, paling telat 8.30.
walaupun tidurnya jam 9. Kenapa? Karena bangunnya mesti jam 5.30. Supaya apa? Jam 6 sudah siap sarapan. Ngapain? Supaya 6.20 sudah jalan. Ngapain? Supaya jam 7, 6.45 Sudah di gereja. Sudah sampai di gereja. Kenapa? Gerejanya mulai 7.30. Kita mengkondisikannya sebagai orang tua. Hey, young people, can I speak to you right now? Gak usah tunggu kakak, om, tante, dan yang lain tuh kerjain. Equip other people is in the business of showing. Saya gak punya kebiasaan komplain orang lain. Go check my Instagram. Gak pernah satu kali pun saya komplain orang lain. I'm very active in my social media. Tapi saya gak pakai social media saya untuk seperti orang lain. Saya banyak gak setuju dengan cara orang lain, tapi saya gak pernah kritik. Saya cuma sekedar menunjukkan bagaimana caranya menggunakan sosial media dengan baik. Bagaimana caranya menjadi garam dan terang di zaman yang penuh dengan kegelapan. Yang kedua, kalau you already show, now you have to teach. Anda perlu mengajar. Mengajar adalah step 2 dan diberikan kepada mereka yang nanya. Kalau orang datang dan dia bilang saya gak lapar, bahkan kalau kita memberikan dia makanan yang paling enak sekalipun, kira-kira orangnya makan gak? Pasti. Jadi kita hanya mengajar kepada mereka yang minta untuk diajar. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda pada saat mereka bilang mau magang di tempat saya, mau bantu saya dan segala macam, saya bilang adalah I can only help you as much as you allow me to help you. Saya hanya bisa membantu Anda sedalam dan sejauh bagaimana Anda mengizinkan saya untuk membantu Anda. Saya tanya, do you want me to call? Apakah kamu mau memanggil saya sebagai seorang teman? Karena kalau sebagai seorang teman, kalau Anda lakukan salah sekalipun, tugas seorang teman harusnya kasih tahu begini, good job, hebat tadi kamu, hebat. But if you call me a coach, if you call me a teacher, tugas seorang guru adalah mengajar. Artinya adalah kalau guru kasih ke anak-anak kita ujian dan hasilnya semuanya C, si murid gak bilang begini, nih profesornya nih ya, killer banget nih di hidup gua, dia nyusahin hidup gua doang. You see, ada terjadi sebuah jurang di dalam pengertian kenapa kita kirim anak kita pergi ke sekolah itu. Secretly, saya selalu berdoa supaya ketiga anak saya dapat guru-guru yang susah disenangkan. You know why? Karena guru yang susah itu biasanya mintanya banyak banget. Tingkat standar untuk perfectionnya lebih tinggi. Bapak Ibu kalau sekarang dengar kayak begini, mikirnya kepengen dapat guru yang killer. Atau kepengen punya guru yang adalah teman kita. Salah pun dia bilang, tapi gua ngerti lah, kan maksud lu kan begini kan, jadi salah nih. Dia bilang, gua ngerti maksud lu bagus nih, udah deh bener aja nih soalnya, padahal salah. Kira-kira generasi yang akan datang jadi seperti apa? Now if you answer like me, bahwa kita perlu guru-guru yang punya hati untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Will you ask yourself, tanya kepada diri kalian sendiri, kenapa kalian masih berpikir bahwa untuk hidup saya secara pribadi, kenapa saya masih kepinginannya adalah dapat guru yang gampang-gampang, yang biasa-biasa. Kalau kita inginkan supaya anak kita dapat guru-guru yang baik, kalau supaya six pack-nya keluar, supaya ototnya keluar, kita cari personal trainer yang akan mengkondisikan kita untuk sesuatu yang sulit. Kenapa pada saat gereja memberikan tantangan kepada umat Tuhan untuk melayani Tuhan, kenapa kita menolaknya? Kenapa kita bilang, pastor tahu gak sih, waktu gua ini udah sibuk tahu, dari Senin sampai seminggu tiap hari kerja tahu, gua banyak kerjaan. Why not accept the challenge? Will you accept the challenge? Maukah kita menerima panggilan itu dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu berubah di dalam hidup saya? Saya dari umur 12 tahun sampai umur 44 tahun, saya cuma pernah murtad sama Tuhan sepanjang 2 jam. Selama 2 jam saya bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, this thing you and me,
ya, no more Kristen, oke? No more Kristen. Gua mau bisnis suka-suka hati gua mau pakai cara halal gak halal, emang gua pikirin. Pokoknya mulai dari ini, saya bilang saya sudah tidak mau jadi Kristen lagi. For 30 years I have served Jesus, and let me tell you this, every single opportunity, semua yang saya bisa alami sekarang ini, semua adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Bukan karena kehebatan, kepintaran. Some of you know my family, bukan karena koneksi keluarga, tapi karena kita mau melayani orang. Amin. So you want a secret of success? Melayani Tuhan. Ya. Anda merasa hidup saya kenapa begini-begini aja, kenapa gak signifikan? Layani Tuhan. Serve God. Dan saya memberikan garansi, kalian tidak akan regret it for the rest of your life. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Amin. Ya. Well, sebagai penutup, saya mau add value buat Bapak Ibu sekalian. Yes. Nanti akan disampaikan juga dari gereja. Minggu depan hari Sabtu saya ada mentorship. Namanya adalah The Greatest Story Ever Told. The Greatest Story Ever Told. Kita lagi di ruang gereja, kita mungkin akan mengatakan bahwa Yesus adalah the greatest story ever told. And of course I say amen to that. But I want to tell you bahwa the greatest story ever told, cerita yang paling hebat yang mau dikasih tahu adalah diri Anda sendiri. Ada sesuatu potensi besar di dalam setiap kehidupan kita, dan itu adalah sesuatu yang perlu dikembangkan. Alright, saya tidak ada tempat duduk untuk semua orang. Jadi saya akan memberikan hanya scholarship kepada beberapa orang saja. Nanti dari gereja akan memberikan linknya. You need to apply untuk beasiswanya. Oke? Oh. Jadi kalau Anda lulus, maka Anda akan diundang untuk bergabung di hari Sabtu yang akan datang. Is it good for you? Amen. Ya, izinkan saya untuk berdoa buat kita semuanya. Yes. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa bersama-sama.